Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menggas di awal. Kenapa Pak Ustaz? Cuaca dingin, AC, rawan ngantuk. Jadi kita gas di awal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم افتح لنا فتوحا عارفين. اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا. اللهم يسر أمورنا لزيارة مكة والمدينة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سومطرة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أعجه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سيبولغا وفي كل منطقة من إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان. آمين يا الله يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين. آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya. Bab yang ke-35, babu haqqiz zauji 'alal mar'ati. Bab hak zauj, suami, 'alal mar'ati, kepada istri. Apa arti hak itu? Kewajiban. Maksudnya di sini kewajiban istri kepada suami. Secara makna di sini tulisannya kewajiban suami kepada istri. Dalam hidup Bapak Ibu, kita harus tahu yang namanya atau kewajiban yang harus ditunaikan. Pembeli punya hak kepada penjual. Apa itu? Beli pakai uang. Penjual haknya apa? Dapat uang. Pembeli dapat barang. Kemudian apa lagi? Bos perusahaan punya hak kepada karyawannya. Karyawan pun punya hak kepada bosnya. Masyarakat punya hak kepada pemimpinnya, pejabatnya. Begitu juga pejabat pemerintah juga punya hak kepada masyarakat. Ini yang harus kita pahami supaya kita betul-betul tahu hak dan kewajiban kita. Kalau Allah Ta'ala seperti biasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ayat Al-Qur'annya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu, laki-laki. Kalau satu laki-lakinya rajul. Kalau dua rajulani. Kalau tiga rijal. Ngaran pian siapa? Ngaran ulun rijal. Berarti 3 orang kapasitasnya.
Rijal, laki-laki. Ar-rijalu, laki-laki itu qawwamuna. Qawwamuna. Apa asal kata qawwamuna itu? Asal katanya qoma, berdiri tegak lurus. Laki-laki itu harus lurus, tidak menceng ke kiri, tidak menceng ke kanan. Itu namanya lakian. Harus tegak. Kalau dia ke kiri berarti tidak melambai sedikit, atau ke kanan tidak kayak binian juga melambai juga. Ini bahaya. Jadi laki-laki itu aqwamuna 'alan nisa, meluruskan perempuan. Itu tugas laki-laki. Ada sebagian yang menerjemahkan memimpin. Apa yang diluruskan dari perempuan ini? Khuliqat mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari apa kemarin, Pak? Tulang rusuk, bengkok. Siapa yang meluruskannya? Di ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus yang meluruskan tulang rusuk itu. Jangan dibiarkan, karena kalau bini perempuan dibiarkan bengkok, maka nang laki umpat bengkok juga. Umpat juga tuh bengkok-bengkok. Jadi kalau ada kesalahan, ada yang harus diluruskan, luruskan. Kenapa? Rijal, cowok, gentleman. Ini banyak wah ini ya Allah. Ada sanggup jadi lakian, akhirnya apa? Melambai. Tulang ke Thailand operasi, bulik-bulik jadi setengah lakian, setengah binian. Memperpanjang sedikit Pak masalah lakian atau setengah lakian, setengah binian ini. Ini yang harus pian ajarkan kepada cucu-cucu pian yang halus-halus nih. Generasi kita. Hati-hati zaman sekarang, terutama Banjarmasin, sudah banyak LGBT. Naudzubillah min dzalik. Laknat sudah. Bahaya Banjarmasin dikemasukan sudah. Ini yang harus kita jaga betul-betul. Kenapa mereka bisa masuk? Karena diberi lapangan, dipersilahkan. Kada yang menagur. Ada papa jua boti, ya istilahnya boti Pak, kada tahu bahasanya apa. Ada papa homo aja. Yang penting aku ada mengganggu buah nikah juga, mengganggu, risih, penyakit. Kenapa kaum Nabi Lut itu dimurkai oleh Allah? Saking murkanya itu Pak, hukumannya itu tanah dibalik. Nah, hukumannya tuh kada banjir lagi, kada gempa, tanah tuh seakan-akan berbalik ini. Nah, jadi orang tak uhum di dalam. Kenapa? Yaitu takutnya anak cucu kita ini kada yang memadahkan, buhan yang melihat kelakuan selebgram, bebuhan konten kreator Banjar, maka konten kreator ini tidak berbencokan pulang. Itu nang dilihat anak cucu pian kada memadahi. Oh berarti bujur abang satu nih. Oh berarti bujur si artis satu nih pina bebencongan. Ya Allah. Laki aku tegas, kuat, kada melambai bepandir pina. Ini bahaya ini Pak. Sudah masuk Pak di Banjarmasin ini. Banjarbaru jangan sampai ini. Ini punya kawan pina melihat bebencongan pina kada jelas tuh dihukum penjara aja langsung. Ya Allah. Ada lagi yang lucu. Dibela satu sama lain membela. Kami ini jadi LGBT, jadi homo ini bukan karena kehendak kami. Mungkin itu sudah kodratnya. Kodrat apa pula kan ada kodratnya jadi homo. Kada. Allah itu menciptakan dzakar wal unsa, cuma dua, laki-laki dan perempuan. Kada yang di tengah-tengah. Ya Allah. Ini kalau bapak-bapak tahu beritanya pusing kita nih Pak. Jadi kalau ada tuh langsung dinasehati, ditindaklanjuti. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar.
Disipak Ustaz, ditendang. Jangan. Ada hijab dulu, baik-baik. Punya kada pindah kada dipadahi kada mau maasi juga baik-baik. Nah, serahkan ke hukum. Kan kalimatnya jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang memimpin, yang meluruskan perempuan. Kayak apa anak meluruskan perempuan? Laki-lakinya aja bengkok juga. Nada pandir bengkok, tangan bengkok, ya Allah. Semoga Kalimantan Selatan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia ini Pak Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ayatnya daripada Ustaz Demamai terus. Dengan apa laki-laki itu meluruskan perempuan? Bima dengan sesuatu faddalallah, sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu meluruskan perempuan dengan sesuatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Apa itu Pak anugerahnya? Apa kelebihan laki-laki pada perempuan ini? Rasional. Kalau perempuan lebih ke emosional. Kenapa laki-laki itu rasional? Karena jelas iya, kada-kada. Tapi kelebihan menyambat iya, kadang-kadang, menyambat kadang iya, menyambat iya bisa jadi iya, pusing kepala. Paham aja tuh Pak Alfian? Paham aja Bapak? Apalagi yang senyum-senyum nih Mas. Ada panjang lebar, takut anaknya yang belum nikah, takutan menikah. Meluruskan wanita dengan apa yang telah dikarunikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum ala ba'di, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Bekerja sama. Wa bima anfaqu, kemudian dengan apa? Dengan infak, dengan memberikan infak bulanan. Maksudnya infak itu apa? Itu biaya bulanan yang pian beri. Kalau bahasa kita apa Pak? Di sini duit bulanan. Nah itulah seperti itu. Duit bulanan itu tugasnya laki-laki. Laki-laki itu bentuk kejentelannya, bentuk-bentuk keperkasaannya, pemimpinnya apa? Menduiti nang bini. Meskipun itu secara umum, prakteknya macam-macam terjadi di lapangan. Min amwalihim, dengan harta-harta mereka. Fasolihatu, maka perempuan yang soleh itu, nah masuk ke ciri perempuan yang soleh. Ini khusus ibu-ibu di belakang. Semoga ibu-ibu menjadi wanita yang solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hendak betapun non ibu-ibu pinanya masih makan wadai pisang bang. Nah, habiskah sudah? Alhamdulillah. Nah. Biasanya ibu-ibu bertakun, Pak Ustadz, apa ciri-ciri wanita solehah itu Pak Ustadz? Apakah wanita solehah itu yang hafal Quran? Apakah wanita solehah itu yang bisi sangat banyak? Apakah wanita solehah itu yang jilbabnya panjang? Apakah wanita solehah itu yang bercadar? Apakah wanita soleh itu yang rancak ke masjid? Ternyata dalam Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, ciri istri solehah itu cuma dua. Apa ciri solehah itu cuma dua? Fasolihatu, kata Allah, qonitatun. Yang pertama qonitah. Alhamdulillah ulun ngarannya qonitah aja. Bukan. Itu nama aja kebetulan. Qonitah itu yang pertama taat. Siapa yang ditaati? Lakinya. Bukan laki tetangga. Ini punya lawan Pak Bos di perusahaan, lawan kepala pejabat. Iya Pak, siapa? Ini saya gawikan laporan Pak. Iya siap. Tugas wajib begawi. Siapa? Tapi pas nang laki di rumah, ulahakan kopi bang sayang, ulahakan teh bang. Tahu kau yuk,
Mau sudah. Ya Allah. Taatnya dalam hal apa? Kebaikan. Begantian bu lah. Adil aja lah bu. Begantian. Semalam membahas lah nang laki, ini membahas nang bini bu. Supaya adil. Kalau ya kena ustad tuh aja. Mau nang binian taruh ya, ibu-ibu taruh ya, nang lakian kada sudah semalam. Salah satunya apa? Laki-laki tidak boleh memukul perempuan. Ciri wanita soleha itu yang pertama, wanita taat lawan nang laki, tapi dalam hal yang baik. Nang laki menyuruh kada berkerudung, jangan. Nang laki, aduh, ini ada acara lawan bos nah. Pinanya bini bos tuh seberataan kada ada yang berkerudung. Karena pas acara makan malam ini lepas bang sayang kerudungnya. Apa jawaban pian bu? Dijawab lawan yang baik. Jangan langsung kayak sinetron. Apa? Wah, jangan sabar, jangan langsung ngegas dulu. Sabar. Dijawab dengan kalimat yang baik. Sayangku, ulun ini disuruh abah bahari dipesani kemana-mana berkerudung. Kayaknya punya 30 menit melepas kerudung. Kalau pas ulun mati kena dalam kondisi kada berkerudungnya. Kayak apa kena kabar ulun non abah. Nah, yang baik-baik. Jadi ketika ada suami memberikan peraturan atau perintah yang tidak baik, jangan boleh tidak menaati, tapi dengan kalimat yang baik. Itu taat. Itu kayaknya ada Habib datang tuh. Kena Ustadz Hamid ada datang non Habib tuh. Baik datangin kena pengajian non ibu-ibu datang. Kenapa? Perintahnya baik. Itu ada kelas Ustadz Hamid tuh pengajian ibu-ibu. Isigin sore-sore tuh lan pengajian Ustadz Hamid. Ikuti perintahnya baik. Itu ciri istri yang soleha pertama, taat lawan nang laki. Tapi Pak Ustadz sulitnya minta ampun Pak Ustadz. Laki ulun tuh kayak ini Pak Ustadz. Laki ulun tuh ketujuh ujun Pak Ustadz. Laki ulun ketujuh mabuk Pak Ustadz. Laki ulun ketujuh judi online Pak Ustadz. Bukan urusan gue. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga istri kita semua taat kepada suami-suaminya. Paling kencang di sebelah ulun. Amin. Kemudian ciri istri yang soleha yang kedua apa? Hafizat, menjaga kemuliaannya. Apa yang dijaga? Kehormatan dirinya. Hati-hati ibu-ibu yang begawi di kantor, tetamu teman kantor, tetamu bos, tetamu kawan seumuran. Curhat masalah lakinya. Nang lakiannya sama curhat masalah bininya. Rasuk. Makan siang bersama. Nah, iya. Nang bapak-bapak sama juga. Sampai kantor, tetamu, junior pinabungas. Sama-sama sudah menikah. Nang lakinya berkisah tentang bininya, nang bininya itu berkisah tentang lakinya. Sama-sama membicarakan, memandirakan kekurangan pasangan. Akhirnya apa? Saling melengkapi. Diawali dengan chattingan, diakhiri dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bahaya. Menjaga ciri istri yang soleha itu menjaga. Kemudian apa lagi? Lebih spesifikasinya, lebih detailnya, kalau laki kada di rumah, jangan membawa lakian. Ini ada acara reuni anak kesinian, izin dulu loh laki. Ujar laki apa? Jangan gini. Kenapa? Kawan ikam tuh gatal, tahu aku. Nah, jadi dua itu, qanitatun hafizatun, dua ciri istri soleha, sama yang suami juga. Jadi ibu-ibu di belakang usahakan kalau mau jadi istri yang soleha, dua ini, taat lawan nang laki, habis itu apa? Menjaga kehormatan diri. Namun bepandir lawan laki, tetangga laki nang lain rumah sopannya, hendak apa pak, kopi kah teh, ulun-ulahakan, begula-gulanya sedikit ke banyak.
halusnya bepandir. Nek cara Jawa, monggo Mas. Jenengan derek apa monggo, tapi nek karo bojone dhewe Jawa pulang tak keluar nih. Amun lawan lakinya seorang mengancam berdua. Ciri istri solehah. Kemudian menjaga tadi dengan dari hal apa? Lil ghaib. Apa lil ghaib itu maksudnya? Ketika laki kededa. Kapan laki itu kededa? Di rumah. Laki begawi nang bini di rumah. Laki kededa menjaga kehormatan. Laki begawi, bini waktu begawi itu di kantor, bini juga menjaga kehormatan. Nah, itulah ciri istri solehah. Tidak panjang-panjang, takutnya ibu-ibu emosi. Bima hafidallah, dengan apa yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 34. Wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadis, kalau satu hadisun, kalau dua hadisani, kalau banyak ahadis, dan adapun hadis-hadis, faminha, di antaranya hadisu Amr bin Ahwas. Hadis yang sudah kita baca sebelumnya, Amr bin Ahwas as-sabiq, yang telah kita baca fil babi qablahu, di bab sebelumnya. Yang akan kita baca selanjutnya hadis yang lain, hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Jika da'a, memanggil, rojulu, seorang laki-laki, maksudnya suami. Bagaimana cara menerjemahkannya? Subjeknya dipakai berdahulu. Jika ada suami memanggil imra'atahu, bininya, ila firasihi, kalau ada laki mengiau bini ke kasur, keranjang. Ini bahasa kiasan. Apa artinya? Bapak-bapak tidak perlu dijelaskan lagi. Karena Nabi itu menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa kiasan, tidak vulgar. Inilah mengapa ustadz atau guru kami itu menitipkan pesan, kalau ceramah itu jangan pakai bahasa vulgar. Apa bahasanya, melanji kan? Cari istilah-istilah tuh. Tapi kadang ada beberapa yang suka, yaitu urusan dia. Itu nasihat guru kami, cari bahasa itu yang tidak vulgar. Kenapa? Ya, mendengar ini kan ada bapak-bapak aja, ada juga kan akan halus mendengar. Kalau ada suami mengajak istrinya ke kasur, falam ta'tihi, kemudian nang bini kada hakun, fabata, menolak nang bini tadi, fabata, kemudian yang laki itu batak, tidur, dengan tidur godban, dengan perasaan yang sangat marah, godban, perasaan yang jengkel, perasaan yang dongkol. Kenapa? Karena diberi jatah. Memangnya kenapa? Alaiha laknatuha al-malaika. Maka perempuan yang seperti ini, kata Nabi, dilaknat malaikat hatta tusbih, sampai pagi hari. Ujar bapak-bapak, ini hadis yang kucari selama ini. Kalau ada istri menolak ajakan laki, Pak, kemudian laki ini dongkol marah sampai pagi dia tidur karena tidak diberi jatah tadi, itu sang istri dilaknat oleh malaikat, Pak. Apa arti laknat itu, Ibu? Arti laknat itu tidak dapat rahmat, karena malaikat itu senantiasa mendoakan kita ini mendapatkan rahmat, dan rahmat, dan di hadis yang kita pelajari itu salah satu kunci masuk surga itu rahmat. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ibu-ibu masih ada di belakang? Ada, alhamdulillah. Pentingnya membaca hadis
dengan kondisi. Jangan sampai hadis ini dipotong, ceramah ini dipotong, gasan apa? Dipakai ya malam-malam. Kita yuk kadang ya. Kamu ada pendengar gajar Ustaz Faisal tadi yang menolak dilaknat sama malaikat. Nih, padahal nang bini uyuh, yang bini sudah pagi-pagi sebelum azan subuh itu sudah mengangkat bayam, mengangkat kangkung, genjer, mengandak di motor, kemudian membawa hintalu ke pasar, berjualan ke pasar. Kemudian sampai pasar berjualan sampai jam 4 bulik mengurus anak, memandiakan anak. Sampai malam nang laki hendak ditolak, malah biniannya yang dapat laknat. Tidak adil. Tidak adil ini. Berarti ya Tuhan itu kejam. Nah, inilah pentingnya membaca hadis itu dengan penjelasan dan juga kondisi. Jangan sedikit-dikit, woi kepada aku enggak laknat. Oh, itu ya pekoh. Uyuh nang bini juga. Jadi bagaimana? Kita berada di tengah-tengah. Nang bini pengertian, nang laki juga pengertian. Maksudnya di sini siapa yang dilaknat oleh malaikat di sini? Yaitu perempuan yang ideal. Apa maksud perempuan ideal itu? Perempuan ideal dalam Islam itu binian yang berada di rumah. Kada apa-apa. Kenapa ideal? Nang laki pegawai keluar uyuh. Nang bini kada apa-apa di rumah. Tapi ulun Pak Ustaz di rumah ini megawian juga, memasak, mempel. Wah, inilah pentingnya kalau kita membaca hadis itu, terima dulu dengan hati. Ibu-ibu membaca hadis ini dengan hati, bapak-bapak membaca hadis ini dengan hati juga, supaya apa? Saling memahami. Memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itulah sebabnya kenapa laki-laki ini yang meluruskan perempuan, yang memimpin perempuan. Kenapa? Karena tanggung jawab laki-laki itu lebih ganal daripada binian. Ibu-ibu yang sudah umat pengajian ini, bapak-bapak yang sudah ikut pengajian ini pasti sudah paham. Itulah sebabnya kenapa bagi waris itu terbanyak lakian. Amun kadang suah ikut pengajian, kenapa bagi waris binian 50, lakian 100? Ada adil lalunya. Agama macam apa ini? Berarti Islam itu mengeksploitasi hak perempuan. Yang sudah mengaji paham. Kenapa? Karena tanggung jawab laki-laki itu menafkahi, memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi pendidikan, menyamani nang bini, menukarakan baju, segala macam itu tanggung jawab nang laki. Makanya laki itu kalau dapat duitnya itu kada seberataan sagenang laki, pasti diberiakan sagenang bini lawan anak. Tapi kalau binian dapat duitnya seberataan ampun inya. Tanggal 31 jam 12 malam lewat 1 menit gaji turun. Yang binian 5 juta, yang lakian 5 juta. Tanggal 31 lakian binian sama-sama orang sugih. Tapi tanggal 1 jam 8 sampai sore yang lakian ini masuk ke dalam golongan 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat miskin. Kenapa? Duitnya yang 5 juta terpotong sagan banyu, listrik, biaya kos-kosan, makan. Duit yang binian 5 juta tadi tetap utuh. Nah, inilah bedanya binian dan lakian. Makanya sudah masuk tanggal 1 hanya gajian tanggal 2 tuh, apa yang dilakukan bapak-bapak di luar sana atau di sini? Berpicik kepala. Itulah sebabnya kebanyakan obat pusing yang ada di Indonesia gambarnya bapak-bapak. Fakta atau fakta, Pak? Sebutakan obat pusing 1. Oskadon?
Bodrek gambarnya siapa? Bapak-bapak. Apalagi Paramek, gambarnya apa? Paramek tuh cek di HP, insya Allah bapak-bapak berataan Pak. Kenapa? Bapak cek kepala sudah. Hanya gajian tadi nah. Kemana ya duitnya yuk? Sagan bini tadi sudah, sagan ini sudah. Mau tinggal si ini kemana ya duit yang banyak tadi noh? Bepicik. Tapi kalau binian sama duitnya habis juga kadang binian nih, tapi sagan apa? Sagan mencekot. Sagan mencekot. Karena apa? Duit perempuan ya duit perempuan. Nah, itulah sebabnya kenapa salah satunya bagi waris itu kebanyakan laki-laki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain lahuma, idza batatil mar'atu, kalau ada seorang perempuan hajiratan firasiha, perempuan tidur hajiratan meninggalkan firasi kasurnya, zaujiha suami. Kalau ada seorang istri guring tidak sekasur dengan laki, meninggalkan kasurnya tadi, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat istri ini sampai subuh. Diterima dulu Bu hadisnya, jangan langsung mantah, jangan langsung. Sabar dulu, sabar. Jangan langsung juga Ustaz dulu bahas itu terus. Lah babnya Bu ngalih sampai babnya lain kehendak mulut Bang. Jadi ibu-ibu amun tahwal takalahi nang laki salah mentransfer, nang laki salah cetan, nang laki ada apa-apa, ada salah macam-macam, jangan langsung pindah kasur di situ dulu, jangan kemana-mana dulu. Ini sedikit-dikit pindah kamar, dikit-dikit pindah. Kenapa? Semoga agar tidak termasuk orang yang dilaknat oleh malaikat. Selesaikan dulu, sabar. Jangan langsung emosi. Jangan langsung emosi. Tuh. Tapi yang laki berpaham-paham juga Pak. Nah, jadi kita ini saling menghormati satu sama lain. Kalau kita ada ketujuh nang bini kita itu becetan lawan orang lain, kita juga jangan becetan lawan orang lain. Iya Ustaz gitu Bang. Bingung anak membahas apa pulangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain, 3 riwayatnya dijelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Nabi Muhammad bersumpah. Kenapa Nabi Muhammad bersumpah? Saking pentingnya perkara ini. Jangan disepelekan perkara ini. Apa kata Nabi? Mamin rojulin, tidaklah seorang laki-laki yad'u mengajak imro'atahu, istrinya, ila firasihi, ke kasur, fata'ba, kemudian istrinya nolak, enggan, emoh, kadahakun, mantah, alaihi, kepada suaminya, illa kana alladzi fis sama, melainkan malaikat yang ada di langit, sahiton, murka. Malaikat yang ada di langit murka alaiha, kepada istri, hatta yardo anha, sampai suami itu ridho dengan keputusan itu, kepada istrinya. Berarti ini diulang 3 kali. Kenapa dimaksud diulang 3 kali? Maksud hadis ini adalah hadis mutawatir maknawi. Apa mutawatir maknawi itu? Sumbernya banyak, tapi secara makna itu satu. Kemudian poin kedua, ibu, Masya Allah, ademe, ibu inggih. Ibu dalam, bisa sudah. Makna kedua, ibu, kenapa diulang 3 kali? Karena zaman sekarang itu, mohon maaf cakap, banyak bini merasa lebih tinggi daripada anak laki.
Aku kada wani memadahi biniku. Kenapa? Biniku gajinya teganal, biniku gaji daripada aku. Aku kada wani menangati biniku. Nah, kenapa? Rumah ini ampun biniku. Ibu, meskipun rumah itu ampun pian, gaji teganal pian, tapi tetap merajakan suami pian itu pahalanya luar biasa. Nih, Ustadz Das At-Tatib itu sampai bersumpah demi Allah, kata Das At-Tatib, ibu-ibu rajin sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah, puasa Senin Kamis, tahsin, belajar ngaji, pengajian Habib, baca burda, semua amal dilaksanakan, tapi kada hormat lawan laki, tapi juga kada taat lawan laki. Demi Allah, kata Ustadz Das At-Tatib, bukan cuma surga, baunya kada kecium. Tegas. Ini video nih kena ulun potong, ulun kirim ke grup keluarga, ke nomor WhatsApp bini ulun. Pentingnya kenapa ini diulang 3 kali? Karena akhir zaman ini banyak. Kenapa tahu? Kawan berkisah, curhat, membaca komen-komen dan itu merasa tinggi. Yang lebih parah lagi ada yang lebih parah. Seorang istri diterima P3K langsung menceraikan suami. Ada membaca Pak? Ada? Apakah istrinya salah? Kada. Jangan dulu dihakimi. Kenapa dicerai? Bisa jadi suaminya juga nakal juga, ketujuh menjudi, gawian mau unjun aja. Kalau disuruh begawi kada mau, wajar dicerai. Nah, jadi jangan langsung disalahkan. Oh, bini ini, jangan. Dicari dulu sebabnya. Nah, habis, lanjut. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan juga. Sampai sini hadis yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu paham nggih? Paham. Saya tidak menyinggol siapapun, saya cuma menyampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yahillu, tidak dihalalkan. Berarti artinya apa, Pak? Haram. Haram li imra'atin, diharamkan kepada seorang istri, antasuma, berpuasa sunnah. Seorang istri diharamkan berpuasa sunnah. Puasa Senin Kemis haram, puasa Daud haram, puasa Ayamul Bid haram, puasa Syawal haram. Seorang istri haram puasa sunnah. Kenapa? Wa zaujuha syahidun, kalau ada lakinya di rumah. Ibu-ibu yang hendak puasa sunnah, laki-laki suami pian ada di rumah, maka kada boleh puasa haram. Kenapa haram? Illa biizni, kecuali diizin dahulu. Bang, ulun hendak puasa. Oh inggih, silahkan. Mengiaupian apa biasanya Pak? Beb. Hah? Oh kai. Wow, panggilan yang sangat mesra. Masya Allah. Kiawannya kada beb lagi, kada ayang. Kai. Itu paling mesra Pak. Kira-kira kenapa paling mesra? Karena belum tentu orang yang nikah zaman sekarang sampai kai-kai ini bertahan. Nah itu, jangan salah. Ini yang harus kita belajar nih. Apa ngarannya? Goals relationship. Wah, itu yang harus kita pelajari dari kai-kai yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua kai-kai di sini sehat terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hendak izin kai, ulun hendak
puasa bolehlah, ada jangan puasa. Kai ulun hendak puasa, silahkan. Diizin dulu, karena kalau tidak izin apa hukumnya Pak? Haram, kada boleh. Kayak bang, ulun hendak puasa. Kenapa ikan puasa pas ada aku aja? Semalam aku dinas keluar, ada puasa aja. Sengaja bang aja. Karena pas ada pian jalan puasa nih ya. Nah jadi puasa sunnah itu harus izin suaminya dulu. Kemudian apa kata Nabi? Wala ta'zana fi baitihi, dan jangan juga seorang istri itu memberikan izin fi baitihi, memberikan izin seorang atau dua orang atau tiga orang laki-laki datang ke rumahnya illa biizni, kecuali dengan izin suaminya. Kalau ada yang hendak datang, hadangi dulu aku datang ke rumah, hanya belang. Ini kedua orang di rumah hendak belang, ada dibolehi izin dulu. Tapi terkadang ada juga fenomena baik. Nang laki di rumah, nang bini dinas keluar kota. Habis dinas keluar kota diantarnya ke bandara, dinasnya tuh lawan kepala perusahaan pulang. Bepada lawan bosnya tadi, bos saya nitip istri saya ya. Ujar bos saya, aku jagain ya. Ya Allah, jangan diizinkan. Nah, seorang istri jangan membawa laki-laki lain ke dalam rumah. Kalau nang laki kadeda, meskipun itu RT dan RW. Habis ini RT mekatek kada dibukain nang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Bu, jadi munnya hendak berpuasa izin dulu lawan nang laki. Kalau ada membawa kawan, izin dulu juga lawan nang laki. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati ada di Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahada, dan lafaz ini wahada lafzul Bukhari, dan lafaz ini ada di Imam Bukhari. Selesai pembahasan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Yang poinnya adalah kita sama-sama belajar, suami tahu kewajibannya, istri pun tahu juga kewajiban. Dengan masing-masing tahu kewajiban ini, kita saling memaafkan, kita saling menghormati. Jangan kewajiban ini dipakai untuk menyerang satu sama lain. Jangan. Kita kewajiban yang ada kita laksanakan, seorang suami melaksanakan kewajibannya dan seorang istri melaksanakan juga kewajibannya. Itulah poin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ulun banyak-banyak minta halal, minta maaf, minta ridho. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.